Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restiana dari Untirta mahasiswa Ekonomi Syariah 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Zakat, Inflasi, Wakaf Produktif, dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017 dan 2018. Adapun latar belakang penelitian ini ialah salah satu indikator dalam menilai maju atau tidaknya sebuah negara adalah dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Nah, salah satunya ialah zakat. Nah, zakat ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Ridho Setiani bahwa memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari data yang saya lansir dari Badan Amil Zakat Nasional bahwa dalam kurun waktu 5 tahun zakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini berarti secara teori kita dapat menilai bahwa zakat juga berpotensi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, selain zakat, ada juga inflasi yang dilakukan oleh Ardiansyah bahwa penelitiannya menyatakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Sulasmiyati tahun 2018. Selain zakat dan inflasi, variabel yang dianggap dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah wakaf. Di Indonesia, potensi wakaf produktif dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, menurut Badan Wakaf Indonesia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Suryani dan Isra pada tahun 2016, bahwa wakaf produktif dengan uang, manfaat dan keuntungannya dapat jauh lebih besar dan bisa dialirkan secara terus-menerus. Lalu, Ketua Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh juga menyatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah mencapai 4,9 miliar meter persegi yang tersebar di 3.555.111 titik di lokasi. Tanah-tanah tersebut masih belum dikelola secara optimal. Sementara untuk wakaf produktif, potensinya mencapai 180 triliun rupiah. Kemudian variabel lain yang tidak jauh kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi adalah usaha mikro kecil menengah atau yang seterusnya akan disingkat UMKM. Usaha kecil dan menengah yang dilansir dari siaran persnya Kementerian Keuangan bahwa pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM mencapai 64,2 juta atau 99% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Nah, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau nasional sebesar 61%. Yang sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya sebanyak 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi atas barang maupun jasa secara fisik dalam periode tertentu. Jika tingkat PDB mengalami kenaikan, maka akan dapat dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Di sini dapat kita lihat PDB Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun pada tiap triwulan, bahwa dari 2017 sampai 2020 atau sampai 2019 di sini naik turunnya cukup stabil. Akan tetapi terjadi fenomena yang cukup menarik, yang mana pada tahun 2020 pada triwulan pertama ke triwulan kedua ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 2,97 sampai ke negatif 3,32. Ini menarik karena pada data sebelumnya seperti zakat, wakaf dan inflasi justru itu menggambarkan sisi yang positif. Tapi kenapa pada pertumbuhan ekonomi mengalami sebaliknya? Ini salah satu hal menarik yang ingin saya teliti dalam judul yang saya ajukan ini. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yakni apakah variabel zakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2017 sampai 2021?
Kemudian, apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah variabel wakaf produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang terakhir, apakah variabel usaha mikro kecil menengah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2017 sampai 2021? Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah variabel zakat, inflasi, wakaf produktif, dan usaha mikro kecil menengah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2017 sampai 2021. Kemudian kerangka pemikiran yang ada ialah di sini dinilai bahwa zakat, inflasi, wakaf produktif, dan UMKM memiliki pengaruh terhadap PDB. Hipotesis yang saya ajukan ialah zakat berpengaruh positif signifikan terhadap PDB, sementara inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap PDB. Kemudian pada hipotesis 3, wakaf produktif berpengaruh positif signifikan terhadap PDB. Kemudian pada hipotesis keempat, maksud saya UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap PDB. Kemudian pada bab 3, yakni metodologi penelitian, jenis penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yang definisi operasional variabelnya terdiri dari variabel PDB, yakni variabel Y, kemudian zakat, inflasi, wakaf produktif, dan UMKM selaku variabel X. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari Badan Amil Zakat atau Baznas, Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Badan Wakaf Indonesia atau BWI, dan Kementerian Koperasi dan UMKM dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun sampelnya adalah sebagian dari keseluruhan data yang akan diteliti. Maka metode pengumpulan datanya ialah metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan ialah analisis regresi data time series menggunakan eViews 9.0 sebagai program pengolah datanya. Selain itu menggunakan software Microsoft Excel sebagai media pembantu dalam mengkonversi data dalam bentuk baku yang disediakan sumber ke dalam bentuk data yang lebih representatif sehingga bisa diolah ke dalam aplikasi pengolah tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode regresi berganda, yang mana persamaannya ialah Y sama dengan B plus BX, B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus error. Kemudian selain itu teknis analisis data yang dilakukan ialah uji asumsi klasik, yang mana terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi, yaitu uji T atau parsial, uji F yaitu uji simultan, dan yang terakhir uji koefisien determinasi atau R2. Nah, itu tadi pemaparan singkat mengenai penelitian proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.